Halo semuanya, selamat datang kembali di Arsip Anomali Dunia. Apa yang akan kamu saksikan hari ini bukan sekadar cerita masa lalu biasa. Ini tentang sejarah masa lalu, tapi dibahas dengan teknologi atau perspektif masa depan. Kita semua tahu sejarah ditulis oleh mereka yang menang, namun seringkali ada potongan puzzle yang sengaja dihilangkan. Hari ini, saya akan menghadirkan potongan puzzle tersebut untukmu, sebuah fakta sejarah yang unik, aneh, dan mungkin belum pernah dibedah oleh siapapun sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita kupas tuntas anomalinya bersama-sama. Lupakan semua yang pernah Anda pelajari di buku sejarah sekolah. Kita semua diajarkan cerita yang sama. Manusia purba itu pemburu nomaden, hidup dari hari ke hari, bodoh, dan hanya memikirkan cara mengisi perut. Baru ribuan tahun kemudian, setelah lelah berpindah-pindah, mereka akhirnya menemukan cara bertani, lalu menetap, dan setelah perut kenyang, barulah mereka punya waktu luang untuk membangun kuil dan memikirkan Tuhan. Tapi bagaimana jika saya bilang, sebuah penemuan di Bukit Gersang di Turki modern menghancurkan teori itu berkeping-keping? Inilah kisah Göbekli Tepe, sebuah situs yang berusia 12.000 tahun. Untuk memberi Anda gambaran seberapa tuanya situs ini, coba bayangkan ini. Saat orang-orang Inggris kuno baru mulai bersusah payah menyusun batu-batu raksasa di Stonehenge, Göbekli Tepe sudah dianggap sebagai barang antik yang terkubur ribuan tahun di bawah tanah. Ya, Anda tidak salah dengar. Situs ini 7.000 tahun lebih tua dari Stonehenge dan 6.000 tahun lebih tua dari Piramida Agung Giza di Mesir. Jika Piramida Giza adalah misteri fisika tentang bagaimana cara manusia kuno membangunnya, maka Göbekli Tepe adalah misteri waktu. Kenapa kuil semegah ini sudah ada di zaman itu? Bayangkan, kita kembali ke masa 12.000 tahun yang lalu. Zaman itu adalah zaman batu. Manusia belum mengenal roda. Mereka belum punya tulisan. Mereka bahkan belum tahu cara bercocok tanam secara sistematis. Mereka masih hidup sebagai pemburu pengumpul. Tapi entah bagaimana, sekelompok manusia purba ini berhasil memahat pilar-pilar batu kapur raksasa seberat 16 ton, memindahkannya dan mendirikannya dengan presisi 3 dimensi yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Pertanyaan inilah yang memicu guncangan paling hebat dalam sejarah arkeologi modern. Seolah-olah kita menemukan smartphone di dalam perut mumi Firaun. Penemuan ini benar-benar tidak masuk akal. Selama ini, kita selalu percaya pada logika sederhana ini. Manusia menemukan pertanian, lalu mereka punya surplus makanan. Karena makanan berlebih, mereka punya banyak waktu luang. Dengan waktu luang, mereka akhirnya menetap di satu tempat. Setelah menetap, barulah mereka punya sumber daya dan tenaga untuk membangun struktur kompleks seperti kuil untuk beribadah. Ini adalah model yang kita sebut perut dulu, Tuhan kemudian. Logika yang sangat masuk akal kan? Nah, Göbekli Tepe membalikan logika itu 180 derajat. Arkeolog yang meneliti Göbekli Tepe sekarang sangat yakin bahwa situs ini adalah pusat ritual keagamaan massal, sebuah tempat pertemuan suci bagi suku-suku pemburu pengumpul di wilayah itu. Untuk membangun kuil raksasa ini, tentu dibutuhkan ratusan pekerja yang bekerja selama bertahun-tahun. Para pekerja ini, para kuli bangunan prasejarah ini, harus diberi makan setiap hari. Dan disinilah revolusi itu terjadi. Kebutuhan logistik sangat besar untuk memberi makan ratusan orang inilah yang memaksa manusia prasejarah untuk pertama kalinya menciptakan pertanian. Mereka tidak bertani untuk menetap, mereka bertani
untuk memuaskan kebutuhan spiritual dan ritual mereka. Mereka bertani demi membangun rumah bagi Tuhan mereka. Jadi, urutannya terbalik. Tuhan dulu, baru perut kemudian. Agama, bukan perut, yang ternyata menjadi pemicu lahirnya peradaban. Dan ini fakta gila lainnya. Gandum yang kita makan hari ini, jenis yang dikenal sebagai einkorn wheat, setelah diteliti secara genetis, ternyata nenek moyang liarnya berasal dari perbukitan di sekitar G. Bekli Tepi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti kuat bahwa disinilah manusia pertama kali mendomestikasi gandum liar. Peradaban kita, sistem pertanian kita, roti yang kita makan, mungkin semua itu ditemukan bukan karena kita lapar, melainkan karena kita ingin membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Pilar-pilar berbentuk huruf tinggi raksasa di G. Bekli Tepi bukanlah pilar penyangga atap biasa. Para ahli percaya bahwa pilar-pilar ini merepresentasikan manusia atau makhluk hidup humanoid yang distilasi. Mereka tinggi, ramping, dan beberapa bahkan memiliki ukiran tangan di sisinya. Pilar-pilar ini dihiasi dengan relief binatang buas yang diukir dengan detail luar biasa. Ada kalajengking yang mengancam, singa yang sedang mengintai, rubah yang licik, dan ular yang meliuk-liuk. Ini bukan gambar hewan ternak atau hewan buruan yang biasa mereka makan. Ini adalah representasi dari alam liar yang menakutkan dan kuat. Binatang-binatang buas ini mungkin adalah penjaga dunia roh, atau dua-dua yang menjadi fokus ritual pemujaan mereka. Dan sekarang, kita masuk ke misteri yang paling aneh, yang paling membuat para arkeolog menggaruk-garuk kepala. Misteri ini dikonfirmasi oleh fakta lapangan. Penguburan Agung. Sekitar tahun 8000 sebelum Masehi, setelah digunakan selama ribuan tahun, orang-orang kuno ini melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Mereka tidak meninggalkan atau menghancurkan situs suci mereka. Sebaliknya, mereka justru sengaja menimbun seluruh kompleks kuil megah ini dengan jutaan ton tanah, bebatuan, dan bahkan sisa tulang hewan. Mereka menguburnya secara rapi dan sistematis, seolah-olah sedang memasukkan sebuah harta karun ke dalam peti. Mereka ingin melenyapkannya dari pandangan, mengembalikannya ke dalam perut bumi. Kenapa? Pertanyaan ini menghantui para peneliti. Apakah mereka menjadi takut pada dewa yang mereka panggil di tempat itu? Apakah ritual mereka menjadi terlalu berbahaya? Atau apakah mereka justru sedang berusaha menyembunyikannya dari suatu ancaman yang akan datang? Apapun alasannya, berkat penguburan yang disengaja inilah, G. Bekli Tepi terlindungi dari erosi selama 10.000 tahun, membuat kondisinya masih luar biasa utuh saat ditemukan. Seolah itu belum cukup aneh, para arkeolog juga menemukan bukti adanya praktik yang disebut kultus tengkorak. Di dalam timbunan tanah, mereka menemukan fragmen-fragmen tengkorak manusia. Tapi ini bukan tengkorak biasa. Tengkorak-tengkorak ini memiliki bekas sayatan dalam yang dibuat dengan alat batu tajam. Ini mengindikasikan adanya sebuah ritual yang kompleks, di mana kepala orang yang sudah meninggal dipisahkan dari tubuhnya. Kulitnya dikupas bersih, dan mungkin tengkoraknya diukir atau dihias untuk dipajang sebagai artefak suci atau trofi spiritual. Praktik ini menunjukkan bahwa kematian dan leluhur memegang peranan yang sangat penting dalam sistem kepercayaan mereka. Semua fakta luar biasa ini tentu saja memicu gelombang spekulasi yang jauh lebih liar dan fantastis. Mari kita lihat lokasinya. G. Bekli Tepi terletak di wilayah Anatolia, diapit oleh hulu sungai-sungai purba yang legendaris, Tigris dan Efrat. Lokasi ini membuat banyak peneliti kitab suci berspekulasi. Mungkinkah ini adalah lokasi asli Taman Eden yang diceritakan dalam kitab Kejadian?
Dan jika benar, apakah ukiran ular yang ditemukan begitu banyak di pilar-pilar Göbekli Tepe adalah representasi dari sang penggoda yang menipu Adam dan Hawa? Sebuah ide yang sangat provokatif. Tentu saja, teori Ancient Aliens atau astronot kuno juga ikut meramaikan perdebatan. Para pendukung teori ini melihat pilar-pilar tinggi raksasa itu bukan sebagai manusia, melainkan representasi dari makhluk lain. Menurut interpretasi mereka, terutama yang terinspirasi dari kitab-kitab apokrifa, seperti kitab Henokh, pilar-pilar ini adalah The Watchers atau malaikat penjaga, sosok-sosok dari langit yang turun ke bumi pada masa purba dan mengajarkan ilmu pengetahuan, astronomi, dan metalurgi kepada manusia yang masih primitif. Apakah peradaban kita memang dimulai jauh lebih awal dari yang kita duga? Atau jangan-jangan manusia gua yang sedang berjuang ini mendapatkan bantuan dari pihak lain? Göbekli Tepe seolah menjadi bukti fisik dari mitos-mitos kuno ini. Pada akhirnya Göbekli Tepe adalah sebuah kapsul waktu misterius yang sengaja ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Mereka membangun sesuatu yang menurut standar zaman mereka adalah mustahil. Mereka menggunakannya untuk ritual-ritual misterius yang melibatkan binatang buas dan kultus tengkorak. Lalu, di puncak kejayaannya, mereka memutuskan untuk mengubur semuanya, menyembunyikannya dari dunia selama 10 milenium. Apakah mereka mencoba menyembunyikan sesuatu dari kita, anak cucu mereka, atau sebaliknya? Apakah mereka justru sedang mengawetkan sebuah pesan, sebuah peringatan yang mereka harap bisa kita baca dan pahami 12.000 tahun kemudian? Satu hal yang pasti setelah penemuan Göbekli Tepe, manusia purba tidak senaif dan sesederhana yang selama ini kita bayangkan. Sejarah kita jauh lebih kompleks, lebih aneh, dan jauh lebih misterius. Apa pendapat kalian tentang semua ini? Apakah ini murni karya manusia jenius? Atau ada campur tangan lain? Tuliskan teori kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang akan membongkar misteri sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton.